Sebenarnya Pak, yang dijual dalam asuransi itu apa sih Pak? Ya? Orang bayar 500.000 itu dapat apa? Dapat apa Pak? Jasa. Asuransi umur berapa? 99 tahun ya. Kalau jangan sampai umur 99. 60. Kalau saya mati di bawah umur 60 dapat kepastian apa? Dia membeli jaminan resiko. Jaminan maka ini masuk kategori yang tidak jelas, yang gharar seperti ini haram dalam syariat kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Asuransi syariah boleh nggak Pak? Boleh, tapi sosial. Asas sosial itu artinya tidak boleh komersil. Contoh, dalam satu RT dibuat program iuran donasi atau santunan kematian per bulan per kakak 5.000. Udah? Sehingga misalnya ada 200 kakak, maka berarti per bulan kumpul berapa? 1 juta ya. 1 juta. 200 kakak per bulan. Nanti kalau ada anggota dari RT ini yang meninggal dunia, maka asuransi sosial. Sehingga tujuan dia membayar 5.000 bukan untuk dapat keuntungan. Ini saya nyumbang ya 5.000, semoga bulan depan aku yang dapat. Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Pak RT-nya bingung. Siapa Bu yang udah didaftarin Bu? Itu bapak itu Pak. Batuk tiap hari nggak sembuh-sembuh Pak. Udahlah, sudah saya ikhlaskan bulan depan. Masya Allah. Nggak ada kan yang kayak gitu Pak ya. Sehingga saat dia nyumbang 5.000 tujuannya apa? Menderma sosial. Nah, itulah asuransi yang dihalalkan. BPJS sekarang boleh nggak Pak? Ada 2 pendapat ya. Ada yang berpendapat bahwasanya BPJS ini mengandung gharar, dan ada yang mengatakan BPJS ini boleh karena dikelola oleh pemerintah. Dan wallahu alam, secara pribadi saya mengambil yang kedua. Ini pendapatnya Al-Ustadz Dr. Erwandi. Dengan beliau kasih syarat jangan sampai telat bayar premi agar tidak ada klausul, terkena klausul denda ribawi. Udah? Maka kalau Anda ikut BPJS Kesehatan, insya Allah tidak masalah. Dan niatkan ketika nyumbang, preminya yang paling murah berapa? Per orang? Berapa? 35. Itu kelas 3 ya. 35 1 kakak. Oh, 1 orang. Kali sejumlah anggota keluarga. Sehingga kalau ada 4 orang ya 130.000 per bulan. Kecil atau besar Pak? 140. Besar atau kecil? Hah? Per bulan. Bagi orang Jakarta kecil ya. Kecil.
Dari akumulasi itu kemudian dipakai untuk santunan bagi keluarga yang mereka berobat di rumah sakit yang punya kerjasama dengan BPJS. Insya Allah tidak masalah. Khusus BPJS kesehatan pemerintah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, silakan. Izin bertanya Pak Ustadz terkait penyakit yang saya derita. Awalnya saya punya penyakit kronis diabetes mellitus. Nah, karena sudah cukup lama, kurang lebih 10 tahun, jadi saya tidak disiplin lagi Pak Ustadz. Sehingga komplikasi ke kaki saya kesemutan Pak Ustadz. Tidak kuat jalan. Ibaratnya dari sini, ibaratnya kalau jalan saya dari sini hanya sampai ke bawah Pak Ustadz. Iya. Jadi kesemutannya naik sampai ke paha, tidak bisa jalan. Saya duduk dulu, baru maju lagi kalau memang niatnya jalan. Nah, saya sudah berusaha ke medis gitu Pak Ustadz, dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, belum ada kesembuhan. Saya membaca juga doa Nabi Ayub itu Pak Ustadz, Andi Masadia dulu antara Ibrahim, itu saya baca ketika sujud. Apakah yang saya lakukan ini betul? Saya tetap berusaha ke medis juga Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berobat dengan menggunakan medis atau pakai non medis, intinya berobat selama tidak dilarang hukumnya boleh. Oleh karena itu dalam hal ini silahkan Bapak kalau mau lanjut berobat diperbolehkan. Selanjutnya Bapak pahami bahwasanya sakit yang sekarang Bapak alami ini bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan, Allah jadikan sebagai kafarah. Dan nikmati dalam posisi mudah-mudahan ini bisa mengangkat derajatku kelak di surga. Para nabi mereka juga mengalami sakit, tidak cuma aku, banyak orang yang mengalami sakit, tidak cuma aku. Dalam posisi ketika Bapak merasa lemas, merasa capek ketika sakit, ingat bahwasanya ini adalah peluang kita bisa mendapatkan pahala. Dengan demikian semoga nanti membuat suasana batin lebih nyaman. Jadi intinya biarkan sakit fisik sebagai sakit fisik, dalam arti jangan sampai menular ke sakit batin. Tetap selalu jaga kebahagiaan walaupun dalam posisi sakit. Alhamdulillah bagi mukmin yang sudah kenal kajian tauhid dan sunnah, diiringi dengan penuh tawakal kepada Allah. Pada waktu beliau sedang sakit, dia selalu pasrah kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik, insyaallah ya. Jadi doa untuk orang yang sakit apa? Tahurun insyaallah. Tahurun itu artinya semoga membersihkan dosa, insyaallah. Wallahu a'lam. Belum tentu yang lain kuat Pak ya, tapi Bapak kuat. Jadi jaga istiqomah. Kalau tetap bisa sholat lima waktu di masjid. Kalau nggak bisa silahkan sholat di rumah. Bertakwa kepada Allah sebisanya. Nah, selanjutnya silakan. Mikrofon ada di mana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ustadz mau tanya, kalau yang sakit itu anak kita, ya, ini yang diuji tadi ini kan ujian itu buat yang sakit. Untuk orang tua ini bagaimana sikapnya dalam menghadapi anak yang sedang sakit? Demikian Ustaz. Baik, bisa jadi yang diuji tidak hanya
yang sakit, termasuk anggota keluarga yang sakit. Yang sakit anaknya, tapi yang sakit hati bapaknya kan bisa saja. Yang sakit bayinya, tapi yang sakit hati ibunya. Makanya yang anggota keluarganya juga perlu untuk sabar, sehingga yakini bahwasanya semuanya tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Kalaupun bapak harus keluar biaya, keluar tenaga, waktu untuk merawat anak yang sedang sakit, tidak ada yang hilang. Itu semuanya akan digantikan oleh Allah dengan kebaikan, dengan pahala. Sehingga mereka yang anaknya sedang sakit, kadang nggak bisa tidur, harus gendong anaknya. Mereka yang anaknya sedang sakit, dia nggak bisa merasakan kenikmatan yang lain karena kepikiran anaknya. Pada posisi ketika dia tidak emosi, selalu tahan diri dan bahkan berusaha untuk ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan berikan keridhaan baginya. Kalau anak itu belum balik, orang tuanya insya Allah mendapatkan ampunan dan kafarah dosa. Wallahu a'lam. Baik, ibu-ibu kalau mau bertanya caranya gimana? Silakan lapor ke petugas. Mikrofon ada di bawah tadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau umpamanya kita sakit, orang tua kita udah sampai di ICU gitu, apakah tetap harus sholat Ustadz, atau enggak yang sudah benar-benar tidak berdaya gitu, apakah kita harus menyolatkannya juga atau sudah tidak sadar gitu, bagaimana Ustadz? Ya. Baik, kalau ada orang yang sudah tidak berdaya, apakah tetap wajib sholat? Sholat itu kewajiban bagi mereka yang punya dua hal. Satu, berakal. Dua, hidup. Hidup berakal, Pak ya. Sudah? Kalau dia masih berakal, maka wajib sholat. Baik. Orang yang tidur itu wajib sholat enggak? Memaafkan kalau orang yang tidur sudah keluar waktu sholat. Subuh bangun jam 6:30 karena tadi malam bergadang, malam mingguan misalnya, mentang-mentang 7, apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Sholat setelah bangun. Jadi kafaroh ketika dia bangun sholat. Orang yang tidak sadar karena pingsan atau tidak sadar karena apalagi, intinya karena sakit, hilang sadar, tidak wajib sholat. Baik, hanya saja ulama beda pendapat. Orang yang pingsan kemudian siuman lalu dia sadar, apakah wajib mengqadha sholatnya? Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan tidak wajib, dia dihukumi sebagaimana orang gila. Dan ada yang mengatakan wajib, dihukumi sebagaimana orang yang tidur. Sehingga mereka beda pendapat. Orang yang pingsan itu cocoknya disamakan orang yang tidur ataukah disamakan dengan orang yang gila? Ada dua pendapat ya. Dan kesimpulannya wallahu a'lam, kalau pingsannya pendek, kurang dari 3 hari, maka disamakan dengan orang tidur. Kalau pingsannya panjang, lebih dari 3 hari, disamakan dengan orang gila, sehingga tidak wajib salat. Sehingga kalau ada orang tua, wah sudah gak berdaya sama sekali, kayaknya sudah hilang sadar dalam waktu beberapa hari, hanya koma, belum titik ya, sampai akhirnya mati, titik, maka yang bersangkutan tidak wajib menjalankan sholat. Karena selama koma tadi beliau sudah tidak sadar dan disamakan sebagaimana orang gila yang tidak wajib sholat. Bawa bukunya enggak Pak, yang mati tadi, bila aku mati. Saya ada buku ini, buku ya, judulnya Bila Ku Mati, catatan tentang peristiwa kematian.
Ini tadi baru saja dibedah di Sumarekon Bekasi, kajian tadi duha ya. Dan buku ini membahas tentang aneka peristiwa yang terjadi dalam kejadian kematian. Di situ ada apa? Jadi kalau orang koma dan seterusnya, itu hakikatnya apa? Syariat menjelaskan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Pikun fisiknya kuat tapi akalnya hilang. Gak wajib sholat. Gak wajib sholat. Baik. Satu lagi. Bagaimana batasan ketika kita mau minta doa kepada orang lain? Tawassul itu ada banyak macam. Yang kesimpulannya bolehkan dan ada yang dilarang. Tawassul perbolehkan, ada yang bentuknya tawassul dengan asmaul husna. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Bapak minta rizki, lalu memanggil Allah, ya Razzaq, urzuq lana. Ya Allah, wahai Zat yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Ini tawassul dengan apa? Asmaul husna. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Kita boleh cerita amal kepada Allah. Ya Allah, aku telah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, maka kabulkanlah doaku. Tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan minta kepada orang yang doanya mustajab, tolong doakan saya. Nah, sekarang saya akan doakan kamu, tapi syaratnya wani piro. Kau bayar dulu, tidak boleh. Komersialisasi seperti tidak ikhlas dalam mendoakan. Dari awal dia memang niatnya untuk komersil. Yang kedua, tidak boleh meyakini doa manusia biasa layaknya doanya Nabi. Karena tidak ada manusia yang sebanding dengan Nabi. Boleh kita mengatakan doanya fulan mustajab, pasti centang 3, pasti. Baik. Dan sebenarnya salah satu di itu doa yang mustajab untuk anaknya, karena orang tua ketika mendoakan anaknya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dzikir di halaman 7 boleh tidak dijadikan dzikir rutin setiap rakaat walaupun dalam kondisi tidak sakit. Kita baca di halaman 7 ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan Anda rutinkan, tapi bukan dalam sholat. Di sini setiap saat, bukan setiap rakaat. Setiap saat. Silakan Anda rutinkan setiap saat. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan seterusnya boleh dirutinkan setiap saat. Tadi tugasnya apa? Dzikir sampai rumah. Masya Allah. Berarti dari mulai titik sini sampai rumah jangan makan.
Jangan mampir. Dzikir baik ya. Baik, alhamdulillah demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Ini ada satu hadiah ini ya. Yang dari Bogor tadi, Mbak dapat hadiah buku ini. Sudah punya belum, Pak? Belum. Buku tafsir salat. Pertanyaannya, di antara bapak-bapak yang pernah opnam lama, angkat tangan. Berapa hari? 2 bulan. Opnam 2 bulan. Masya Allah. Ada yang lebih lama dari itu? Opnam. Dan yang opnam 2 bulan. Masya Allah. Dapat hadiah buku tafsir salat. Itu, Masya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.